serta terus membasahi lidah kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan mengikuti segala sunnah-sunnahnya serta terus membasahi lidah kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ikram ta'zim yang Tuhan muliakan Tengku Imam Syekh beserta seluruh gure-gure yang dalam kampungnya. Mereka semua adalah orang-orang di barisan terdepan sebagai tameng untuk terus menyuarakan dan mempertahankan agama Allah melalui ilmu-ilmu yang nabawanya, melalui lidah-lidah awaknya sampai dengan detik penguhur raya yang mulianya. Agama Allah mantong tegak di tengah-tengah kita semua. Semoga ridha Allah selalu menyertai awaknya dan menanggung, amin. Kemudian yang Tuhan muliakan Bapak Kecil, Bapak Kadus, Tuha Pet, Tuha Lapan, Tuha Pakat, Tuha Adat beserta seluruh perangkat-perangkat kampung yang dalam kampungnya. Semoga ridha Allah selalu menyertai awaknya dan menanggung, amin. Kemudian yang Tuhan muliakan seluruh hadirin Bapak Ibu, abang, adik, kakak, mama, ayah beserta seluruh hadirin sidang jamaah Aidil Adha yang telah berhadir bak umur yang mulianya. Semoga ridha Allah selalu menyertai dan membantu, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Aidil Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban adalah salah satu nusuk, salah satu bentuk ibadah yang digalakkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat lo ya Allah, wa nusuki ibadah lo ya Allah, hidup lo ya Allah, dan mati lo ya Allah lillahi rabbil alamin. Toh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang mulia ini, sebagian daripada saudara-saudara kita, nah keluarga-keluarga tanya, keluarga-keluarga saudara-saudara tanya yang lain, sekarang mereka sedang berada di tanah suci melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji merupakan salah satu puncak ibadah dalam agama kita. Ada ibadah yang tidak membutuhkan duit, anak berlepeng, yang penting tenaga na ilmu kabere melaksanakan ibadah solat. Ada ibadah yang cukup dengan diam saja, tidak perlu gerak, puasa. Ada ibadah tidak perlu kuat, hanya perlu tenaga, cuma butuh duit. Melaksanakan zakat. Tapi khusus ibadah haji hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, tidak cukup kuat secara fisik saja, tetapi juga butuh duit. Dua-dua kohal guna bapak, muwafaqah guna bapak tanya baru bisa melaksanakan ibadah haji tersebut. Oleh karena itu hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian daripada kita ada yang sampai Pulau Belang, nah yang sampai Pulau Tanoh dan seterusnya. Untuk apa? Untuk melaksanakan taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan rukun Islam yang kelima, melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Saya lihat dalam salah
literatur khusus untuk Provinsi Aceh, level 2 sampai level betul antri waiting list sehingga bisa melaksanakan ibadah haji. Level betul hadirin sidang yang maha muliakan Allah. Tapi walaupun seperti itu, handset kuota, selalu antrian panjang. Padahal hadirin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sisi yang lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwasanya begitu besar rahmat Allah kepada kita umat Bandung. Bagi kita-kita yang tidak ada peluang, yang belum ada peluang ke sana, yang belum sempat melaksanakan ibadah haji, bisa jadi karena fisiknya tidak kuat atau fisik kuat, tetapi rezeki kita terbatas sehingga hanya sanggup untuk daftar haji dan sebagainya. Ada diberikan alternatif lain dalam agama. Setidak-tidaknya Bapak Ibu hadirin sedang jemaah muliakan Allah, ada 5 hal yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah kepada Nabi Muhammad Bandung sebagai umatnya. Tak usah berkecil hati bagi kalian yang kalau berkesempatan pergi ke tanah suci, kata Rasulullah, ada ibadah lain yang bisa kalian laksanakan sehingga pahalanya sama dengan pahala ibadah mereka yang melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, walaupun dengan tidak menyampingkan bahwa haji tersebut tetap wajib bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakannya. Yang mana kelima hal itu? Yang pertama dipegang oleh baginda Rasulullah, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin falahu mithlu ajru ja'al hajin mahmuhrin. Barang siapa yang terbit dari rumah ini dipegang oleh Rasulullah dalam keadaan bersuci, untuk apa? Pergi ke masjid melaksanakan salat maktubah, salat berjamaah 5 waktu, maka falahu, bagi mereka tersebut, mislu ajru hajjin muhrim, mendapatkan pahala haji dan pahala umrah. Apa itu hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Membuka peluang yang besar Bapak Ibu bagi tanyo yang berada di kampung, yang belum ada kesempatan untuk pergi haji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya berwudu dalam keadaan suci, tujuannya untuk pergi ke masjid melaksanakan salat berjamaah 5 kali sehari semalam, maka orang tersebut dipegang oleh baginda Rasulullah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, sama pahalanya seperti pahala haji dan umrah. Oleh karena itu hadirin sedang jemaah yang dimuliakan Allah, kalau ada pada pagi hari ini orang yang bertanya, kau orang yang paling rugo di atas muka bumi Allah nabungku, maka jawabannya adalah mereka-mereka yang tahu mereka mendengar azan, mereka mempunyai kesempatan untuk melaksanakan salat berjamaah 5 waktu sehari semalam, tapi mereka mengabaikan itu semua. Mereka tidak tahu bahwasanya ada pahala ganjaran besar di sisi Allah. Allah catat orang-orang yang melaksanakan salat 5 waktu tersebut mendapatkan pahala haji dan umrah. Satu. Yang pertama, yang kedua dipegang oleh baginda Rasulullah, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu. Barang siapa tidak adalah seseorang yang keluar dari rumahnya untuk menuju ke masjid, tujuannya illa yata'allama khairan, untuk menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu yang baik-baik di sisi Allah, au yu'allimahu, ataupun untuk mengajarkan ilmu agama kepada saudara-saudaranya. Untuk mengalir baginda Rasulullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim, kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuh, sama orang tersebut mendapatkan pahala haji dan umrah yang tamam, sempurna,
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itanya lah kampung, nak pergi sebut, nak pergi taklim, nak pergi majlis-majlis ilmu, hadir di majlis ilmu itu Bapak Ibu. Pegahnya baginda Rasulullah mendapatkan pahala haji dan umrah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dua. Yang ketiga, hadirin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ketika salah seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, zahabal ahdud tutur minal amwal bidarajatil ula." Ya Rasulullah, ada sahabat-sahabat kita yang lain, kawan kita yang lain, saudara-saudara kita yang lain, mereka diberikan kelapangan harta oleh Allah, mereka diberikan harta yang melimpah oleh Allah. Wan na'imu muqim yusallu kama nusalli wa yasumu kama nasum. Kemudian walahum fadlul mal yahujju biha wa ya'tamirun wa yujahidun wa yatasaddaqun. Mereka mempunyai segala-galanya ya Rasulullah. Mereka salat seperti kami salat, mereka melaksanakan puasa seperti kami melaksanakan puasa, mereka melakukan tasbih seperti kami melakukan tasbih. Tetapi ya Rasulullah, kata sahabat, walahum fadlul mal, mereka diberikan kelebihan harta oleh Allah, mereka bisa melaksanakan sedekah infak yang banyak, mereka bisa melaksanakan ibadah haji ya Rasulullah, sedangkan kami tidak bisa melaksanakan apa yang mereka laksanakan. Apa kata baginda Rasulullah? Ala ukhbirukum bi amrin in akhadtum bihi adraktum man sadaqakum wa lam yurikum min ba'dikum. Berpegang baginda Rasulullah, mau tak di antara kalian yang hanya tujuh harta oleh Allah, saya berikan sebuah amalan yang apabila kalian melaksanakan amalan ini, kata baginda Rasulullah, kalian akan bisa mengalahkan orang-orang sebelum kalian, dan kalian gak akan bisa dikalahkan oleh orang-orang setelah kalian. Apa amalan itu ya Rasulullah? Kata sahabat, kata baginda Rasulullah, yusabbihun wa tahmadun wa takbirun khalfa kulli salatin salatan wa salatin. Kalian cukup membacakan tasbih subhanallah, kemudian kalian membacakan tahmid alhamdulillah wa takbirun, kalian membacakan subhanallah walhamdulillah wallahu wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? Salatun wa salatin, 33 kali setelah salat. Apabila kalian melaksanakan ibadah ini, kata baginda Rasulullah, maka kalian mendapatkan pahala haji dan umrah seperti apa yang dilaksanakan oleh mereka-mereka yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara tentang fadilah ibadah-ibadah yang bisa kita laksanakan supaya kita mendapatkan pahala yang sama melaksanakan ibadah haji dan umrah seperti apa yang bisa dilaksanakan oleh mereka-mereka yang dipilih oleh Allah. 3. Yang keempat, kata baginda Rasulullah, man shalla subhan fi jama'atin, man shalla subha fi jama'atin thumma jalasa fi musalla yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syamsa thumma shalla rak'atin falahu mislu hajratin wa umratin tamman. Wariwatul ukhra, di ayat yang lain, di riwayat yang lain disebutkan bahwa bukan sekali tamamnya, Nabi mengulang tamah. Barang siapa berpegang oleh baginda Rasulullah yang melaksanakan salat subuh fi jama'atin, dalam keadaan berjamaah di masjid, kemudian yazkurullah, dia duduk setelah salat, tsumma jalasa, setelah salat berjamaah dia duduk, tsumma yazkurullah, kemudian dia mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta tatlu asy-syams,
sampai terbit matahari. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah yang muliakan Allah. Kemudian setelah terbit matahari, tsumma rak'atain, dia melaksanakan salat sunat isyraq, salat sunat syuruk 2 rakaat. Apa kata baginda Rasulullah? Falahu mithlu hajjatin wa umratin tammah. Maka orang-orang yang seperti ini Allah berikan pahala haji dan umrah tammah, sempurna. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, orang-orang yang melaksanakan haji saja, itu Bapak Ibu hadirin sidang jamaah muliakan Allah, belum tentu dijamin mendapatkan haji mabrur, umrah mabrur, haji mabrurah, umrah mabrurah. Tapi bagi mereka-mereka yang salat subuh berjamaah, kemudian duduk setelahnya tidak bangkit, berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, kemudian mereka salat 2 rakaat, maka pahala di sisi Allah sama dengan pahala haji dan umrah, sempurna, mabrur mabrurah kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar walillahil hamd. Hamba Allah sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima kata baginda Rasulullah yang terakhir, ketika seseorang sahabat bertanya, mengadu kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, ashtahil jihad walam aqdir alaih." Ya Rasulullah, saya kepengen jihad ya Rasulullah seperti kawan-kawan yang lain. Lun nak suci ya Rasulullah lagi sahabat-sahabat lain, terjun ke medan tempur memperjuangkan agama Allah. Walam aqdir alaih, tetapi saya tidak mampu melaksanakannya. Bisa jadi karena sakit, bisa jadi karena alasan-alasan lain. Apa kata baginda Rasulullah? Hal baqiya min waladika ahadun? Apakah ada tersisa salah satu daripada kedua orang tuamu, kata Rasulullah. Kemudian sahabat ini mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, ummi ya Rasulullah." Betul ya Rasulullah, saya masih ada mama. Ada mama yang sekarang bersama dengan saya ya Rasulullah. Apa kata baginda Rasulullah? Fas'alillah fi birriha fa idza fa'alta dzalik fa anta hajrun wa mu'tamirun wa mujahidun. Bukanlah baginda Rasulullah, cukup kamu berbakti kepada kedua orang tuamu, perlakukan mereka dengan hal-hal yang baik, maka kamu mendapatkan pahala haji, pahala umrah, pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa ibu hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain kata baginda Rasulullah, "Ma min waladin barrin yanzuru ila walidayhi nadratan rahmatan illa kataba lahu bi kulli nadratin hajratan mabrurah." Dipegahlah baginda Rasulullah, tidak adalah seseorang di antara kalian yang memperhatikan wajah mama, wajah ayah kalian, binadratin rahmatin, dengan pandangan rahmat, takalan wajah ma, takalan wajah ya, dengan pandangan kasih sayang. Pegahlah baginda Rasulullah, illa katabalahu bikulli nadratin hajjatin mabrurah, kecuali satu kali pandangan itu, Bapak Ibu hadirin sidang yang dimuliakan Allah, Allah catat sebagai pahala haji dan umrah yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagilah para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa inna tara ilahi bi kulli yawmin mi'atin." Bagaimana kalau satu hari kami memperhatikan wajah mama ayah kami 100 kali ya Rasulullah? Apakah kami dalam satu hari itu mendapatkan 100 kali pahala haji yang mabrur? Apa kata baginda Rasulullah? "Na'am, innallaha ghaibu aktar." Betul. Kalian akan mendapatkan pahala haji dan umrah karena Allah
sangat besar rahmatnya kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi tanyo yang mantong nama, bagi tanyo yang mantong nayah, peluang haji, pahala haji dan umrah tersebut bisa kita dapatkan walaupun tanyo tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa pergi ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Walaupun hadis ini tidak menafikan tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji dan umrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, pada hari ini Bapak Ibu hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, Yaumun Nahar, hari ke-10 bulan Dzulhijjah, kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kurban sebagai salah satu bentuk takarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita berbicara mengenai ibadah kurban, maka secara tidak langsung kita mengulang kembali bagaimana perjuangan yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Al-Quran merekam, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail tersebut sudah sampai kepada usia sa'ya. Sa'ya itu kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, sudah mampu untuk melaksanakan sesuatu yang disuruh. Juga sudah mampu berusaha bersama dengan Ibrahim. Dengan galak-galak kadu gelon. Tidak Bapak Ibu, 36 tahun kebegah dalam riwayat. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah untuk diberikan seorang anak yang soleh solehah. Di pulau Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Oh Tuhan, ya Allah, beri keluarga yang saleh ya Allah. Tetapi ketika anak itu diberikan dan dianugerahkan oleh Allah, Ibrahim mempunyai anak Ismail dari sisi Hajar. Kemudian Ibrahim diuji oleh Allah. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam telah tiba hamba Allah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tiap saat, tiap tahun Nabi Ibrahim menyembelih ratusan ekor lembu, ratusan ekor unta, ribuan ekor kibas dikurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua orang mengatakan, "Pada lo wahai Ibrahim, radu kurban Allah." Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Kalau untuk Allah, kalau suatu saat nanti gede anak oleh Allah, kalau Allah suruh, anak itu juga saya akan korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu hadirin sedang jamaah muliakan Allah, gedagih li Allah janji Nabi Ibrahim ini. Kepulumpo. Bukan Al-Quran. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuka fanzur madza tara. Malam 8 Nabiullah Ibrahim bermimpi. Allah mengatakan dalam mimpinya, ya Ibrahim, tunaikan nazarmu. Urut Tanwiyah urut 8. Nabi Ibrahim menyembelih ratusan ekor lembu dan seterusnya. Malam ke-9-nya mimpi lagi yang sama. Ya Ibrahim, tunaikan nazarmu. Sama Bapak Ibu hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Hari Arafah urut ke-10. Nabi Ibrahim menyembelih ratusan ekor unta, ribuan ekor kibas. Malam ke-10, malam Yaumun Nahar, Nabi Ibrahim bermimpi yang sama. Yakin Nabi Ibrahim bahwa mimpi ini adalah dari Allah. Nabi Ibrahim menceritakan kepada anaknya, ya bunayya, wahai ayah yang tersayang, kata Nabi Ibrahim, inni ara fil manam, sesungguhnya ya melumpo, lam lumpo ya ayah diperintahkan oleh Allah. Inni atbahuka, sesungguhnya lam lumponya guyu oleh Allah, ayah
fanzur madza tara. Kiban pendapat drum. Ma fi abai fil abna. Lu pegahlah agama. Anak yang salehnya itimuh dari yah yang saleh. Menyurung cik yang saleh hadirin sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Kebetimuh anak-anak yang saleh dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim saleh. Nabi Ismail mengatakan, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kalau seandainya itu adalah perintah Allah, maka lakukan wahai ayah. Insyaallah satajiduni insyaallah minas sabirin. Dan wahai ayah akan mendapatkan lunduk sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang sabar. Saya enggak akan melawan wahai ayah. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim ini? Inilah iman Bapak Ibu. Iman kepada Allah secara totalitas. Beriman bahwa Allah nyan hanjut lagi dan nyojak bakan muri. Cuma tak pilih yang manga-manga mentang. Munyoyahana manga andak teh. Tapi Nabi Ibrahim tak. Ketika Allah memerintahkan untuk mengorbankan anaknya, Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya karena taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah, kita juga seperti itu Bapak Ibu. Ada sebagian orang mengatakan ketika kita mengatakan kita ajak berkurban, ada sebagian orang mengatakan ada pupu tungku ilon kalu jamun gekurban li almarhum ne. Bapak Ibu hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurban itu Bapak Ibu bukan sekali seumur hidup, fi kulli amin, ada tiap-tiap tahun. Dari keempat mazhab ini, Imam Hanafi mengatakan hukum kurban itu wajib, walaupun standarnya itu agak sedikit tinggi. Bagi saya wajib, bagi urung-urung yang mampu. Imam Hanafi mengatakan bahwasanya mampu di sini orang-orang yang mempunyai harta sampai nisab. Tapi di tiga mazhab yang lain tidak mengatakan demikian. Hukumnya sunnatun muakkadatun. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mampu, dan mampu bagi mereka itu tidak sama seperti standar yang pertama. Kibanikan mampu. Baginda Rasulullah mengatakan dalam hadis beliau, "Man kana lahu sa'ah", barang tiga di antara waliat orang yang mampu untuk melaksanakan kurban. So yang sa'ahnya orang-orang yang dalam 4 hari ini, dalam orang ulama-ulama fuqaha ahli fikih mengatakan bahwa lamput uronyo Bapak Ibu hari ke-10, 11, 12, 13. Lamput uronyo itanya na rezeki lebih daripada kebutuhan tanyo dan anggota keluarga. Taruhlah misalnya satu hari karena lebaran berlempeng 1 juta. Lamput uro berjuta. Ternyata lamput uronyo napeng 7 juta. Na lebih le juta. Untuk tablo kami enggak berupa. Kita termasuk orang-orang yang mampu dalam pandangan agama. Apa kata baginda Rasulullah? Man kana lahu sa'ah, barang siapa yang di antara kalian yang ada kemampuan untuk berkurban, nah kelebihan harta mampu untuk berkurban, walam yutah, tetapi kalian tidak mau untuk melaksanakan ibadah kurban. Apa kata baginda Rasulullah? Fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali kalian dekati tempat solat kami. Jangan sekali-kali kalian dekati masjid kami. Jangan sekali-kali kalian dekati musalla kami. Kalian bukan bagian daripada umatku. Hamba Allah sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim menjadi cermin bagi kita bagaimana ketaatan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi. Dulu Bapak Ibu hadirin sidang jamaah muliakan Allah, ketika perang Tabuk, baginda Rasulullah mengajak sahabat-sahabat semua, mana di antara kalian yang mau menukar harta
antara kalian dengan surga Allah. Nyo tanyo kena jak mu perang ke bekas baginda Rasulullah. Tanyo pun lepeng. Ada enggak di antara kalian yang mau menyumbang? Ada enggak di antara kalian yang mau berinfak di jalan Allah? Sama lagi uronyo Bapak Ibu. Tanyo gajak aku berkorban. Nabi mengajak sahabat untuk melaksanakan, untuk menginfakkan harta bendanya. Kata Abu Bakar Siddiq, tuh Abu Bakar, gemem, lihat Abu Bakar Bapak Ibu. Sedekah, sedih. Bungemu yang Abu Bakar ini. Ketika baginda Rasulullah melihat Abu Bakar membawa emas gede ini, ketanyong le Rasulullah kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, ma tarakta li ahlika ya Abu Bakrin, nyobe raya kasumbangunyo, nak tinggal kalau rumah-rumah cut. Bukan kali Abu Bakar ibu. Ya Rasulullah, wallahi demi Allah, tidak ada sedikit pun yang saya sisakan untuk anak istri saya di rumah, kecuali Allah dan Rasul yang saya titip dalam dada mereka. Lulah, kepada Abu Bakar, ya Rasulullah, memikut hana dan tinggal di rumah kawannya ya Rasulullah, kecuali Allah dan Rasul yang saya titip dalam dada mereka. Apakah Abu Bakar ketika itu hana berpikir, dia tengok-tengok berleda berapa bos, tengok dia kuliah anak kiban, tengok tak baju kiban, tengok lusa berjajaran. Itu fikir Bapak Ibu. Tapi Abu Bakar yakin betul kepada janji-janji manis Allah. Makanya kebukaan di baginda Rasulullah, kalau seandainya iman penduduk bumi ini Bapak Ibu, iman lun, iman ren, maklun, makdren, neklun, nekron, tak usaha mendung, tak duduk dalam sebuah timbangan. Kemudian iman Abu Bakar ditaruh di timbangan yang lain. Iman Abu Bakar mengalahkan iman Tanyuman dan Bung hadirin sedang jemaah muliakan Allah. Kenapa? Karena Tanyuman kau dah kata penuh perintah Allahnya, tapi hanya yakin ke janji-janji Allahnya. Kita tahu bagaimana Allah menyuruh kita untuk berkorban. Allah menantang kita Bapak Ibu hadirin sidang jemaah yang muliakan Allah. Bukan Allah dalam hadis kursi. Ketika wadon kurban, darah ditanam, perut ditanam, dagingnya kalian makan. Ada yang dimakan untuk Allah? Tidak. Saya tidak butuh daging kurban kalian kata Allah. Apa juga yang dibutuhkan sama Allah? Saya cuma pengen melihat kalian taat, tunduk patuh atas perintah Allah dan Rasul. Cuma itu hadirin sidang jemaah yang muliakan Allah. Oleh karena itu hadirin sidang jemaah muliakan Allah, yang ada kelebihan harta, kita belum mendaftarkan diri sebagai bagian hamba Allah yang berkurban. Berkurbanlah. Cuma berguru hadirin sidang jemaah muliakan Allah. Urunya tambah leoro tasri. Selain daripada itu, tidak ada. Kurban itu adalah ibadah yang ditaksis, yang dikhususkan pada hari-hari tertentu oleh Allah dan Rasulnya. Dan bahkan hadirin sidang jemaah yang muliakan Allah, ketika Haji Wada tahun ke-10 Hijriah, ketika Haji Wada, baginda Rasulullah menyembelih 100 ekor lembu. Dari terdoh nek lemonya, 60 lenek disembelih dengan tangan beliau sendiri. Kemudian lebloh 7 buah sisanya, baginda Rasulullah menyuruh kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ketika Haji Wada tahun ke-10 Hijriah itu, para sahabat tak berpikir macam-macam. Ya biasa saja. Nabi berkurban 2 buah ekor lembu dan seterusnya. Ternyata 2 bulan setelah itu terjawab. Bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriah, baginda Rasulullah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru terjawab sama sahabat, kenapa Nabi baginda Rasulullah menyembelih dengan tangan beliau sendiri 63 ekor? Rupanya hadirin sidang jamaah muliakan Allah, baginda Rasulullah tidak mau ada 1 tahun pun dalam hidupnya beliau tidak berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, yang terakhir, hasil kesimpulan kita daripada perjuangan
yang dinampakkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ad-dinu tadhiyah. Ad-dinu tadhiyah. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, agama ini adalah pengorbanan Bapak Ibu. Agama ini adalah pengorbanan juga baginda Rasulullah. Al-jannatu mahi balash. Surga itu tidak gratis Bapak Ibu. Hadim, mangat-mangat, tunggu coba hidup, tiba-tiba udah mau surga. Tidak, surga itu tidak gratis. Ad-dinu tadhiyah. Agama itu pengorbanan Bapak Ibu. Korbankan sebagian malam kita untuk tidur, tahajud malam, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurbankan sebagian harta kita di jalan Allah, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kurbankan sebagian waktu kita untuk Allah, untuk agamanya, karena memang agama ini adalah pengorbanan Bapak Ibu sidang jemaah muliakan Allah. Tidak ada satu nabi pun yang hidupnya lempang-lempang saja, tidak berkorban, tidak ada Bapak Ibu. Makanya bagi orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul, bagi hamba, bagi siapa saja yang kebit-kebit yakin ke Allah, yakin pura kiamat, dunia ini Bapak Ibu adalah tempat yang tidak ideal bagi kita. Dunia ini bukan tempat untuk bahagia Bapak Ibu. Tidak ada kebahagiaan nanti di akhirat. Jangankan sekaliber kita, be'an setingkatannya Bapak Ibu, baginda Rasulullah, hamba yang maksum, seseorang yang sangat dicintai oleh Allah, dicemooh oleh orang, diracun Bapak Ibu nabi-nabinya, berkumpul pedang-pedang, orang-orang dikepung rumahnya mau dibunuh, dikatakan gila dan sebagainya, diuji oleh Allah, sampai-sampai Nabi Bapak Ibu, baginda Rasulullah itu pernah sampai mengikat batu-batu kecil di dalam kain, diikat di perutnya karena lapar, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-dinu tadhiyah. Agama ini adalah buku pengorbanan Bapak Ibu. Mesti berkorban sedikit, mesti menyisihkan waktu sedikit untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari raya ibadah kurban ini menjadi barometer bagi kita semua untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan yang telah dinampakkan, yang telah pernah dipertontonkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, menjadi pelajaran penting bagi kita semua bahwa agama ini adalah berkorban jiwa, raga, harta benda untuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, orang-orang dalam tanggungan kita akan terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim, halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. وعن والدنا عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا في هذا اليوم جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أنت ربنا يا الله، لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنبنا. فاغفر لنا ولوالدينا يا الله، فاغفر لنا ولوالدينا يا رحمن، فاغفر لنا ولوالدينا يا رحيم، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم مغفرتك أوسع
Allah ya Tuhan kamu, ampun segala dosa kamu ya Allah, ampun segala silap-silap kamu ya Rahman, ampun segala kesalahan-kesalahan kamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kamu nyoban bandum hamba dron ya Allah, dan dron Tuhan kamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kamu, ampun segala dosa mak dan dosa ayah kamu ya Allah, ampun segala dosa mak dan dosa ayah kamu ya Rahman, ampun segala dosa mak dan dosa ayah kamu ya Rabbal Alamin. Dan siksa mak dan ayah kamu karena dosa yang telah awaknya lakukan ya Allah. Awaknya benci kamu ya Allah, dan awaknya hamba dron ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kamu, ampun segala dosa keluarga kamu ya Allah, abang-abang kamu ya Allah, kakak-kakak kamu ya Rahman, adik-adik kamu ya Rahim, anak cucu keturunan kamu ya Rabbal Alamin. Awaknya bandum umat Rasul dron ya Rabbal Alamin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kamu, neputimuh dari keluarga kamu ya Allah, anak-anak yang taat dan patuh atas perintah dron ya Rabbal Alamin. Neputimuh dari keturunan kamu ya Allah, anak-anak yang tempetimang agama dron ya Rabbal Alamin. Baik neputimuh dari keturunan kamu ya Allah, anak-anak yang membangkang terhadap perintah dron ya Rabbal Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salatu wa salamu ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin sidang yang dimuliakan Allah, sebelum kita buka, kita salam dulu sama-sama, ibu sama ibu.